kami, Doni dan Asi. Jadi public speaking itu sangat penting coy. Harus kita persiapkan dengan baik dan matang. Contohnya kayak gini nih, matang. Apaan sih? Gue lagi makan gue, ambil aja. Makanan gue. Ngomong ente harus jelas. Jangan cepet-cepet dan jangan banyak bergumam. Contohnya kayak dia lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Di momen Maulid Nabi ini kita emang harus cinta sama Nabi ya. Ya kan? Ya besok cinta sama Nabi juga. Jadi jangan sampai begitu deh. Ya Bapak sama Ibu harus senang-senang sama ya Bu ya. Ya kan? Jangan lupa like, comment, subscribe, and share yang sebanyak-banyaknya. Semoga kita semua tambah berkah, berkah, berkah. Jadi udah pada paham ya? Claps, clear, loud, and powerful speaking. Jadi nggak ada lagi nih nanti yang ngomong di depan umum, ngomongnya kecepatan, bertele-tele, lemes. Udah nggak ada lagi dah yang kayak gitu-gitu. Jadi harus dipraktekin tuh. Tapi kita juga harus hindari hal-hal apa aja yang nggak boleh kita lakukan pada saat kita berbicara di depan umum maupun di depan kamera. Yuk, tonton lagi videonya. Oke, pertama yang harus dihindari adalah ketika teman-teman berbicara menggunakan mic-nya ini jangan sampai menutupi wajah kayak gini. Nggak boleh ya. Jangan kayak dia nih. Karena kalau kita pengen cinta dengan baginda Rasulullah, kita pengen sayang dengan baginda Rasulullah, maka kita harus kenal dulu dengan baginda Rasulullah. Betul apa betul? Mic-nya turunin segini. Nah, ini mic yang benar posisinya segini. Ya maaf bang, capek ngajarinnya, nggak jadi-jadi. Nah, jadi posisi mic yang benar kayak gini ya teman-teman. Yang pertama, supaya wajah kita kelihatan, gantengnya, cantiknya. Yang kedua, supaya nggak kedengeran bergumam kalau deket-deket. Lalu yang kedua, ketika berbicara, jangan sampai menyimpan tangan di saku ataupun disedekapkan. Karena itu terkesan songong dan justru malah nggak ada wibawanya. Jangan kayak dia lagi nih. Jadi buat kita semua yang sudah siap dari segi mental, dari segi finansial, dari segi agama, udah buruan kita nikah. Woi, tangannya turunin. Oh iya, maaf bang. Lebih baik tangannya ini sebagai pendukung gerakan nonverbal kita. Contoh kayak begini. Jadi buat kita semua yang sudah siap dalam segi mental, segi finansial, dan segi agama, udah buruan kita nikah. Lalu yang ketiga, nggak boleh berbicara tangannya itu sambil di punggung. Tuh. Dan juga nggak boleh memainkan tangan yang tidak wajar. Jadi tangannya kebanyakan gerak. Atau geraknya nggak sesuai dengan apa yang dibicarakan. Kayak dia lagi nih. Anak muda yang gaul itu, anak muda yang gaulnya di masjid sama di musola. Woi, tangannya rapiin, turunin. Oh, iya. Bisa nggak sih? Ganti aja deh artis ini deh. Jangan dong. Pak, ganti aja pak nih pak. Jangan. Anak muda yang gaul itu anak muda yang gaulnya di masjid sama di musola. Anak muda yang gaulnya sama ulama, sama ustadz, sama kiai, sama habaib, berbakti sama orang tua, menjaga tata krama. Tuh anak muda yang gaul. Aduh, tangan kebanyakan udah deh. Ganti pulang. Nah jadi yang bener kebalik. Jadi tangan nggak boleh ditaruh di belakang. Dan juga jangan memainkan tangan terlalu banyak. Pengucapan harus benar sesuai tangan. Jangan sampai tadi musola dan masjid di sini. Musola dan masjid jangan. Contoh, anak muda yang gaul itu gaulnya di masjid sama di musola. Anak muda yang gaulnya sama para ustadz, para kiai, para habaib, berbakti kepada kedua orang tua, selalu menjaga tata krama. Tuh baru pemuda yang gaul. Selanjutnya keempat, ketika berbicara badan harus tegak. Jangan banyak bergerak. Lu mau pidato mau dangdutan.
Karena ketika nanti si mayit meninggal dan dibawa ke dalam kubur, ada 3 yang mengikuti dia. Ahluhu, wa maluhu, wa amaluhu. Nah, kayak gini kebanyakan gerak, bos. Mending ngelangkah kita, badannya tegak. Jangan kebanyakan gerak. Contoh, kita ulangin. Ada 3 nanti yang akan dibawa si mayit ketika ia dimakamkan. Ahluhu, wa maluhu, wa amaluhu. Oke, lalu yang terakhir, hindari bahasan yang sensitif bagi kalangan tertentu. Contohnya yang mengenai dengan sara, ya, suku, agama, ras, atau antar golongan. Nah, udah pada paham kan teman-teman semuanya? Gimana caranya berbicara yang baik dan benar? Claps tadi singkatannya tuh. Dan kita juga harus memperhatikan hal-hal yang kita hindari pada saat berbicara di depan umum maupun di depan kamera. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya pada saat kita berbicara di depan umum maupun saat berbicara di depan calon mertua. Cie. Tunggu episode selanjutnya dari kami Doni Dion. Insya Allah kita akan membahas seputar public speaking dan disertai dengan prakteknya. Aji. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.